kali ini kita akan belajar mengenai termodinamika. Sebenarnya materi termodinamika ini adalah materi lanjutan dari energetika yang sudah dibahas di kimia dasar 1, begitu, sehingga nanti untuk yang di kimdas 2 ini kita akan berfokus kepada salah satu parameter atau salah dua parameter dari hubungan antara energi dengan reaksi kimia yang lain, di mana teman-teman dulu waktu di kimia dasar 1 sudah belajar mengenai delta E. Terus kemudian Q, terus kemudian W. Nah, maka di kimdas 2 ini kita akan berbicara parameter yang lain, yaitu mengenai entropi. Tulisannya kok jelek banget ya. Dan juga energi bebas. Gitu. Nah, teman-teman bisa mulai baca ini di halaman 166 kalau di buku Chang ya. Tapi kalau di buku yang lain, misalnya di buku Brady, di buku Nivaldo, teman-teman juga bisa membuka mengenai thermodynamics begitu ya, kalau bukunya yang berbahasa Inggris. Oke. Nah, salah satu tujuan utama kita mempelajari termodinamika itu adalah untuk memprediksi apakah suatu reaksi itu dapat terjadi atau tidak ketika reaktan-reaktan yang dicampur ketika reaktan-reaktan tersebut itu dicampur pada kondisi tertentu. Jadi ini kaitannya adalah dengan kespontanan reaksi. Jadi kespontanan reaksi itu menjadi satu hal yang penting untuk memprediksikan dan juga untuk mengetahui apakah kita butuh bantuan. Jadi kalau kita tahu reaksi tersebut itu spontan atau dapat cenderung untuk terjadi gitu tanpa bantuan dari luar begitu ya. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa reaksi itu sebenarnya tidak spontan, maka kita perlu bantuan energi dari pihak lain, mungkin butuh dorongan, mungkin butuh tekanan, atau mungkin butuh yang lain begitu ya. Nah, contoh proses-proses yang spontan ini contoh analoginya ya, bahwa ada air terjun jatuh ke bawah, itu tidak pernah ke atas secara spontan. Spontannya adalah ketika air terjun itu jatuh ke bawah, dia spontan. Tetapi ketika ada air terjun naik ke atas, itu kan tidak spontan kan. Bisa terjadi naik ke atas airnya, tetapi kan butuh bantuan yang lain kan. Butuh bantuan apa coba? Pompa, betul. Gitu ya. Gula larut dalam kopi itu adalah proses yang spontan begitu. Tetapi gula yang sudah terlarut di dalam kopi itu tidak pernah dengan tiba-tiba atau dengan kecenderungan tertentu dengan sendirinya itu muncul kembali dalam bentuk aslinya. Kalau sudah terlarut tidak mungkin gitu loh. Bukan tidak mungkin, tetapi butuh sesuatu yang lain untuk bisa membuat dia itu terjadi begitu ya. Beda kasus dengan gula larut di dalam air, misalnya di dalam air yang panas begitu ya, dia cenderung untuk larut gitu ya. Atau kalau misalnya kita biarkan aja si gula tersebut begitu ya di dalam air, kita biarkan saja lama-lama begitu ya, pasti akan larut begitu ya. Kalau nggak percaya silahkan buktikan sendiri, teman-teman coba melarutkan gula begitu di dalam air 1 gelas begitu, diemin selama 2 hari, pasti akan larut lama-lama gitu ya. Artinya ada kecenderungan untuk terjadi gula larut dalam kopi. Tapi beda kasus dengan ceritanya ketika gula yang sudah terlarut tadi itu di dalam air, apakah jika tanpa ada apa-apa terus tiba-tiba si gulanya itu bisa kembali utuh lagi begitu, memisah sendiri dari si kopinya begitu atau dari airnya gitu kan, enggak gitu. Nah, makanya gula yang larut dalam kopi disebut sebagai proses yang spontan, sementara gula yang sudah terlarut tetapi muncul kembali sebagai wujud gula aslinya, maka itu dikatakan tidak spontan. Contoh yang lain lagi gitu, pada tekanan 1 atmosfer air akan membeku di bawah 0 derajat Celcius dan es mencair di atas 0 derajat Celcius. Ini adalah merupakan juga proses yang spontan. Proses spontan yang lain lagi adalah kalor mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Itu adalah proses yang spontan. Jadi kalau ini ada orang turun begitu ya dari atas begitu, ada orang naik seluncur begitu, dia cenderungnya untuk
turun sendiri begitu ya. Tetapi kalau ini kebalikan dengan proses ini, ketika si bapak ini dari bawah begitu, dia untuk naik tidak mungkin terjadi begitu saja, melainkan butuh usaha begitu ya, butuh upaya untuk bisa si bapak ini naik. Beda kasus sama si ini, dia tanpa harus diapa-apain aja ya sudah akan meluncur sendiri ke bawah begitu. Itu adalah sebagai analoginya. Nah, kespontanan reaksi ini untuk dapat memprediksikan kespontanan reaksi, kita bisa menggunakan dua jenis parameter. Ya, parameter yang pertama adalah entalpi, yang mana ini sudah juga dibahas begitu ya ketika di Kimda 1. Kemudian ada mungkin ini yang agak baru bagi teman-teman, tapi teman-teman yang sudah mendapatkan mata kuliah termodinamika ya tentu sudah ini ya, sudah familiar dengan ini ya. Parameter yang kedua adalah entropi. Nah, saya tidak membahas yang entalpi lagi ya nak ya, karena ini sudah ada di Kimda 1. Nah, kita sekarang akan berfokus kepada entropi. Apa sih entropi itu? Makanan apa? Coba dijawab. Iya, betul. Entropi adalah ukuran keacakan atau ketidakteraturan suatu sistem. Saya ulangi, ukuran keacakan atau ketidakteraturan suatu sistem. Ya. Jadi, jika semakin teratur, maka tentu entropinya akan semakin rendah. Sementara semakin dia acak atau semakin tidak teratur, entropinya akan semakin besar. Jadi untuk zat apapun, partikel dalam keadaan padat itu dia lebih teratur dibandingkan dalam keadaan cair, dan partikel dalam keadaan cair itu lebih teratur jika dibandingkan dalam keadaan gas. Jadi untuk jumlah molar yang sama gitu ya dari suatu zat, kita dapat menuliskan bahwa S padatan itu lebih kecil karena dia lebih teratur gitu ya. Nas ini pen tabletnya. Sebentar. Bahwa S padatan itu lebih kecil apa lebih besar? Karena dia lebih teratur. Kan tadi kan entropi adalah ukuran keacakan atau ketidakteraturan suatu sistem. Artinya semakin teratur berarti entropinya semakin kecil. Berarti entropi dari padatan itu lebih kecil dibandingkan entropi dari cairan, dan entropi cairan lebih kecil lagi dibandingkan entropi dari si gas. Nah, teman-teman itu bisa mengetahui ya nilai dari entropi begitu ya dari tabel 18.1 ya di halaman 168 buku Chang. Kita bisa mengamati bahwa dilihat bahwa entropi dari uap air itu lebih besar daripada entropi air dalam bentuk cairnya. Nah, sebab kenapa? Sebab 1 mol air itu punya volume yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan volumenya dalam keadaan gas. Dan ini dengan kata lain bisa kita sebut juga bahwa molekul air itu jauh lebih teratur dalam keadaan cair karena ruang yang ditempatinya juga lebih kecil begitu ya. Sama halnya gitu dengan uap bromin begitu ya, itu memiliki entropi yang lebih tinggi jika dibandingkan bromin cair. Dan uap iodin itu punya entropi yang lebih besar daripada iodin padat gitu ya. Artinya dengan cara yang sama, entropi 1 mol zat padat itu lebih kecil dibandingkan dengan entropi bentuk cairnya. Kenapa? Karena molekul tersusun lebih teratur begitu dalam keadaan padat. Nah,
Untuk zat yang berbeda tapi dengan fasa yang sama, fasa itu ya padat, cair, gas itu tadi ya, kerumitan molekul dan massa molar itu menentukan gitu ya, mana yang nilai entropinya lebih tinggi. Misalnya contoh nih ya, intan maupun grafit itu padatan. Tapi struktur intan itu dia lebih teratur begitu ya. Jadi intan mempunyai entropi yang lebih kecil apa lebih besar daripada grafit? Ayo. Intan punya entropi yang lebih kecil, pinter. Kemudian contoh yang lain adalah neon. Neon dan helium itu kan dia sama-sama gas yang monoatomik ya. Beda sama kayak oksigen gitu kan, dia diatomik ya. Makanya biasanya penyimbolannya kalau gas oksigen gitu ya O2 begitu ya. Tapi kalau neon sama helium ini monoatomik, artinya bisa Ne sama He gitu ya. Nah, tapi si neon ini itu punya entropi yang lebih besar daripada helium. Kenapa? Karena massa molarnya lebih besar gitu. Nah, seperti halnya energi dan entalpi gitu ya, entropi itu juga merupakan suatu fungsi keadaan atau state of function. Nah, yang mana kita bisa melihat proses tertentu yang sistemnya berubah dari suatu keadaan awal ke suatu keadaan akhir. Nah, perubahan entropi untuk proses ini itu disebut sebagai delta S ini ya. Delta S ini. Yang mana nilai delta S ini itu adalah SF. SF ini adalah S final atau S akhir, entropi akhir gitu ya. Lu ndak iso nih. S final atau S akhir, entropi keadaan akhir. Terus kemudian SI ini adalah S initial. Initial itu bukan inisial nama, begitu bukan ya. Kalau di kimia initial itu S mula-mula atau entropi mula-mula. Jadi kondisi entropi akhir dikurangi dengan kondisi entropi awal. Nah, jika S akhirnya gitu ya, S akhirnya lebih besar daripada S awalnya, begitu maka delta S-nya adalah delta S 0, dan ini mengakibatkan kenaikan keacakan gitu ya, atau ketidakteraturan, sehingga SF-nya itu lebih besar daripada S initial atau entropi akhirnya itu lebih besar daripada entropi mula-mula. Nah, kalau dia lebih besar kondisi akhirnya akhirnya itu lebih besar entropinya, artinya kan berarti keacakannya itu meningkat ya, karena S mula-mulanya lebih kecil begitu loh ya. Jadi sehingga dikatakan bahwa delta S-nya ini adalah positif. Lebih besar daripada 0 kan positif dong. Plus 1, plus 2, plus 3 gitu ya. Nah, ini ada beberapa proses yang dapat menghasilkan kenaikan dari entropi. Ya, contoh, teman-teman bisa menyebutkan. Oke, misalnya contohnya adalah penguapan begitu ya. Penguapan. Kalau penguapan berarti dari apa? Dari cairan. Kita misalnya bukan analogi nih, kita gambarkan secara mikroskopis. Misalnya ini adalah dari cairan dalam wadah tertentu begitu ya. Dalam wadah tertentu, dia kan terikat dalam fasa cairnya itu, begitu. Di sini ada molekul gitu ya. Kalau penguapan, proses penguapan itu adalah cair menjadi gas gitu ya. Di sini habis begitu ketika terjadi proses pemanasan gitu ya. Terus kemudian ini lepas menjadi uap. Nah, tentu ini proses ini delta S-nya itu lebih besar dari 0 apa lebih kecil dari 0? Yang ini lebih teratur atau lebih tidak teratur? Ini yang cair, ini gas. Ini lebih tidak teratur atau lebih teratur? Ini lebih tidak teratur, sehingga entropinya itu jauh lebih besar kalau dibandingkan yang ini. Sementara yang posisi cair atau fasa cair itu dia memiliki entropi yang lebih rendah. Nah, berarti kalau kita disuruh menghitung delta S-nya itu kan S final min S inisial atau S akhir min S
mula kan. S akhirnya ini tentunya lebih besar. Kita anggaplah misalnya berapa ya, 6 joule misalnya, seperti itu, 6 kilojoule itu per mol, atau yang lain ya, sembarang, ini analogi aja. 6 dikurangi misalnya di sini 3 begitu. Maka yang terjadi apa? Maka delta S-nya itu pasti sama dengan positif atau lebih besar daripada 0. Nah, proses penguapan berarti delta S-nya sama dengan positif, atau delta S-nya, atau bisa dengan kata lain delta S-nya lebih besar daripada 0. Contoh lain, teman-teman bisa memberikan contoh? Baik, contoh yang lain adalah pelelehan, Bu, gitu ya. Pelelehan kan dari fasa padatan menjadi fasa yang cair lebih tidak teratur begitu ya, sehingga dia S finalnya atau entropi akhirnya itu lebih besar daripada entropi mula, sehingga dia juga delta S-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, sekarang teman-teman coba jawab ini. Prediksikan apakah perubahan entropi akan lebih besar atau lebih kecil daripada 0 untuk proses berikut. Yang pertama adalah proses pembekuan etanol. Ayo dengan cepat jawab ya. Pembekuan etanol. Ini berarti kan dari cairan ke padat. Cairan entropinya lebih tinggi dibandingkan padatannya. Padahal kondisi akhirnya kalau pembekuan itu adalah cairan, ya ini ya. Berarti dari cairan misalnya di wadah tertentu, itu ya, cairan berubah menjadi padatan gitu ya. Cair menjadi padat. Padahal delta S itu tadi kembali S final min S inisial, atau S akhir min S mula. Kondisi padatan, kondisi akhirnya kan ini lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan yang ini, sehingga untuk pembekuan etanol kondisi akhirnya itu lebih kecil dibandingkan yang kondisi mula-mula, sehingga pasti ini hasilnya kan negatif ya, sehingga delta S-nya kurang dari 0. Oke, bagus, sudah paham. Terus yang kedua, penguapan segelas cairan bromin pada suhu kamar. Penguapan segelas cairan bromin pada suhu kamar. Tadinya cair berubah menjadi gas, begitu ya. Delta S sama dengan S akhir min S mula, gitu ya, atau S final min S ini inisial, yang mana kondisi akhirnya ini jauh lebih besar gitu ya dibandingkan kondisi mula-mulanya. Misalnya ini 6 kurangi 3, kalau yang ini tadi kan 3 kurangi 6 gitu ya, misal itu kalau dikasih angka ya teman-teman. Nah, ini sehingga dalam kondisi ini, untuk proses ini penguapannya itu pasti jelas hasilnya adalah positif, sehingga ini delta S nya lebih besar daripada 0, dan selesai begitu.